Bersiaplah untuk Impressive Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Impressive Podcast. Podcastnya IPB Press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Presibers, selamat menjalankan aktivitas di masa perpanjangan PPKM ini. Semoga di bulan ini kita masih diberikan berbagai semangat untuk menyambut bulan-bulan berikutnya. BTW gimana nih makan dagingnya? Pasti kenyang banget ya. Awas, darah tinggian loh. Oke deh, kali ini bersama aku Krem. Pada episode kali ini kita akan membahas satu buku dengan judul Membangun Gerakan Anti Korupsi. Wah, ini sebenarnya nyambung banget sama pembahasan kita di podcast episode sebelumnya. Yang belum dengerin, jangan lupa dengerin ya. Stay tune Presibers. Oke deh, nah walaupun ya Indonesia nggak termasuk dalam kelompok 32 negara terkorup di dunia, namun menurut data yang dirilis oleh Transparency International tahun 2018, korupsi ya masih merupakan permasalahan sih bagi bangsa Indonesia. KPK bahkan merilis bahwa korupsi di pemerintahan yang terbanyak adalah dalam bidang pendidikan. Waduh, miris banget ya. Bidang pendidikan udah dijadiin sebagai korupsi di pemerintahan yang terbanyak gitu. Miris sih melihat kondisi pendidikan kita saat ini yang bahkan KPK sendiri loh yang sudah menyebutnya gitu kan. Oke deh, sebenarnya ya melihat fakta bahwa koruptor umumnya memiliki pendidikan tinggi, benar nggak sih? Karena kebanyakan ya pejabat-pejabat yang memang dia udah lulusan pendidikan tinggi gitu. Ya dapat diasumsikan sih bahwa selama ini pendidikan tinggi ya belum mampu sih menghasilkan lulusan yang memiliki sifat anti korupsi. Ya mungkin hal ini disebabkan oleh banyak faktor sih. Yang salah satunya mungkin lulusan perguruan tinggi berhasil menduduki posisi yang memungkinkannya memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi. Nah, sementara selama pendidikannya, para koruptor lulusan perguruan tinggi itu nggak mendapatkan tuh pendidikan atau materi pencerahan untuk tidak korupsi. Apalagi tentang pendidikan anti korupsi. Hal ini sebenarnya dapat dipahami ya, karena materi korupsi dan anti korupsi tidak mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Mereka kan lebih diarahkan, atau pejabat kita lah saat ini ya, lebih diarahkan kepada pendalaman bidang ilmu. Bahkan di beberapa perguruan tinggi, mata kuliah yang biasa membahas korupsi dan anti korupsi, seperti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu justru dihilangkan atau digabungkan dengan mata kuliah lain. Gimana nih menurut kalian? Alangkah baiknya dihilangkan, digabungkan, atau kita punya materi sendiri nih tentang anti korupsi dan korupsi. Silakan berpendapat ya. Oke. Nah, tulisan-tulisan dalam buku ini akan mencoba mengemukakan mengapa pemahaman dan pendidikan anti korupsi harus dilaksanakan. Harus loh. Harus banget dilakukan, harus banget kudu dilakukan, terutama terhadap para mahasiswa di perguruan tinggi. Menariknya lagi nih Presibers, buku ini diinisiasi oleh 11 perguruan tinggi yang masuk dalam MDGB PTNBH, dan buku ini membahas korupsi dan anti korupsi. Dan buku ini membahas korupsi dan anti korupsi dari pemikiran-pemikiran dosen-dosen yang tentunya sudah ahli dalam bidangnya, yang terdiri dari 7 tulisan. Tulisan pertama dalam buku ini ditulis oleh Bapak Tarkus Suganda atau Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran tentang pentingnya dan model pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Kemudian dilanjutkan bahasan tentang pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi oleh Bapak Nanang Puspito, Guru Besar Seismologi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Nah, selanjutnya itu mengenai prostitusi dan korupsi oleh Bapak Kuncoro, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
Dilanjutkan dengan bahasan konseptualisasi dan praktik korupsi, serta gagasan reformulasi konsep kelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam oleh Bapak Haryadi Kartodiharjo, yaitu Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Kemudian ya ada tulisan selanjutnya itu oleh Bapak Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, tentang menakar keganasan korupsi sumber daya alam oleh pelaku intelektual. Kemudian dilanjutkan bahasan tentang percepatan pemberantasan korupsi sumber daya alam oleh Bapak Abror Saleng, Guru Besar Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Rahman Syamsuddin, dosen tetap hukum pidana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan yang terakhir ditutup oleh Bapak D.S. Priyarsono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Wah, mantep banget kan, mulai dari tadi pembahasan tentang ada dikaitkan dengan prostitusi, pengelolaan sumber daya alam, kemudian ada dari segi keganasan korupsi melalui sumber daya alam, gitu-gitu. Dan ada nantinya tentang hukum-hukum juga ada dibahas di dalam buku ini. Nah, jadi buku ini sangat cocok nih jadiin sebagai pedoman bagi Presibers dalam mendalami hazanah ilmu tentang korupsi. Dan tentunya ya sangat cocok juga untuk dijadikan pedoman dalam bersikap anti korupsi. Sebenarnya ini adalah bersinambungan ya antara buku di podcast episode kemarin. Nah, semoga kalian juga bisa membeli buku ini hanya dengan harga 85.000 loh. Bayangin dong, 85.000 kalian udah bisa dapat 7 tulisan dari dosen-dosen yang udah ahli lah di bidangnya gitu loh. Mantap tuh. 85.000 kalian bisa dapatin di ipbbpers.com. Jangan lupa ya, kunjungi website kami. Oke deh, semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa beli ya. Nantikan Impresi Podcast episode berikutnya dan jangan lupa membeli buku di IPB Press aja. Selamat menjalani aktivitas lainnya Presibers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Anda telah mendengarkan Impressive Podcast.